Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ragam Info dan Media. Oke, kali ini kita akan membahas seputaran dunia kerja, yaitu 5 alasan utama seseorang resign kerja. Dan ini termasuk psikologis di dalam dunia kerja ya teman-teman. Dan artikel ini bersumber dari karirmu.id. Yang penasaran apa aja alasan utama resign kerja? So stay tune! Never answer to no, man, I still go, 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 go. Nah, tahukah kamu ternyata rata-rata seseorang itu resign kerja bukan hanya soal gaji. Jadi, gaji itu bukan persoalan utama ketika seseorang ingin resign kerja. Jadi, ada banyak alasan-alasan yang lain yang mungkin mendukung niat seseorang itu untuk resign kerja. Apakah itu? Ini dia. Nah, berdasarkan artikel dari karirmu.id, alasan pertama seseorang itu resign kerja yaitu atasan kurang menghargai. Hayo, ada yang merasa gini nggak di tempat kerjanya? Jadi misalnya ketika tugas udah diselesaikan tepat waktu, tapi masih aja gitu ya, ada kerjaan kita yang salah dan kita masih kena marah gitu loh. Kemudian ketika omset perusahaan naik, tapi masih aja tetap merasa kurang. Dan ketika laba perusahaan gede, tapi kita tetap aja masih merasa tertekan. Nah, yang sering merasa seperti ini berarti Anda mulai lelah nih. Dan next, yang kedua, alasan seseorang resign kerja yaitu SOP dan aturan perusahaan tidak jelas. Jadi SOP ini standar operational plan ya teman-teman. Misalnya dapat jatah cuti 12 kali tiap tahun, tapi mau izin cuti aja susah, nggak dibolehin kayak gitu. Kita kan dalam dunia kerja juga butuh yang namanya hiburan, refreshing gitu ya teman-teman, yaitu dengan cuti tersebut. Kemudian misalnya ketika target perusahaan sudah terpenuhi dan kita dijanjikan bonus yang tak kunjung masuk ke rekening gitu. Jadi nggak jelas, udah katanya mau dikasih bonus tapi nggak ada juga, kan kita jadi menanti gitu ya. So, please deh perusahaan jangan PHP gitu ya. Oke, alasan utama seseorang resign kerja yang ketiga yaitu rekan kerja tidak suportif. Jadi di dalam dunia kerja, di perusahaan, atau dimanapun ketika kita bekerja, itu kita butuh rekan kerja yang saling komunikatif, suportif, saling mendukung. Intinya grup ya, kerja sama grup itu penting sekali. Ketika misalnya teman kita sering minta tukar jadwal shift gitu, kita terima ya, giliran kita minta gantian, pada nggak ada yang mau gitu kan. Misalnya kita ada kepentingan juga nih, kepentingan lain, nggak mau nih yang ada tukar sama kita, jadi kan pusing juga. Kemudian misalnya ketika ada suatu proyek yang mana kita harus kerja sama tim nih, nah kok malah kita yang kerja sendiri gitu ya, sedangkan teman-teman yang lain, teman-teman kerja yang lain pada leha-leha, pada tinggal terima beres aja gitu. Ketika kita yang kerja keras dan dapat bonus, malah yang lain ikut-ikutan nempel gitu, minta bonus lah, minta traktiran lah, dan lain-lain. Sedangkan teman-teman kita tersebut cuman berleha-leha dan suka nyinyir gitu. Jadi kan gak enak ya dalam lingkungan kerja yang seperti itu. Buat kita jadi bosan, boring gitu loh. Dan yang keempat, alasan seseorang resign kerja yaitu karir tidak pernah bisa berkembang. Ketika kita bekerja, tentunya kita memiliki target-target dan target jangka panjang ya teman-teman. Jadi misalnya kita sudah kerja lebih dari 5 tahun, tapi masih aja jadi pegawai kontrak kayak gitu, nggak diangkat-angkat jadi karyawan. Sedangkan sebenarnya misalnya ketika 5 tahun sudah ada harus pengangkatan gitu. Jadi kita tentunya berpikir, kok gini-gini aja ya, nggak ada peningkatan, apa aku cari kerja di tempat lain aja gitu ya, yang lebih menjanjikan. Dan yang terakhir, alasan utama seseorang resign kerja yang kelima yaitu job desk dan beban kerja berlebih. Ketika kita sudah punya job desk masing-masing nih, tapi kita harus mengerjakan pekerjaan orang lain juga, yang itu bukan menjadi tugas dan job desk kita, tentunya itu akan menjadi beban kerja untuk kita.
Mungkin bagi perusahaan itu adalah suatu keuntungan, tapi bagi seorang personal atau bagi individu kita itu akan menjadi suatu beban kerja berlebih. Karena pada dasarnya setiap karyawan, setiap individu itu punya kemampuan dan keterbatasan masing-masing dalam menghadapi suatu tekanan dan persoalan serta masalah. Oke deh teman-teman, sekian video kali ini tentang 5 alasan utama seseorang resign kerja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.